Oke, ini adalah bagian part ketiga dari ujian sekolah, pembahasan ujian sekolah matematika SMP kelas 9. Oke, soalnya seperti ini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia adalah tentang relasi atau fungsi ya. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah, kalau kita perhatikan gambar dari relasi yang ada di sini nih, berarti buat kalau kuadrat dari, kita tahu kalau satu kuadrat itu satu, tetapi ini ada garis kedua, berarti bukan ya. Nah, buat yang B, kurang dari 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, benar ya. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, benar. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, benar. Berarti jawabannya yang B. Kalau faktor bagaimana? Kalau faktor, kalau kita lihat 2 bukan merupakan faktor 3, berarti bukan ya. Kalau lebih dari, sudah pasti bukan, karena 1 tidak lebih dari 2, berarti jawabannya adalah B. Oke, itu jawaban buat yang soal pertama di part ketiga ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buat soal kedua dari part ketiga ini, soalnya seperti ini, persamaan garis berikut yang sejajar dengan Y sama dengan min X plus 5 adalah. Nah, di sini berarti tentang gradien ya, atau garis miring ya, gradien. Kecondongan, gradien itu kecondongan, atau di sini garis lurus, tentang persamaan garis lurus. Oke, untuk mencari gradien yang sejajar berarti M1 sama dengan M2. Nah, kita cari dulu M1-nya. Nah, M1-nya itu karena soalnya dari sini, berarti ini merupakan rumus umum dasarnya seperti ini, mx plus c. Nah, m-nya itu tinggal di depan atau koefisien dari x. Nah, di sini adalah min 1 karena ada min x, itu artinya koefisiennya adalah min 1. Oke, kita cari yang m2-nya adalah sama dengan m1, artinya m2-nya adalah negatif 1 dari pernyataan-pernyataan ini. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini dia bentuknya adalah eksplisit ya, bentuknya yang bentuk eksplisit. Maka untuk rumus yang eksplisit itu kita punya rumus gradien seperti ini. Nah, misal ini ya, sama dengan C itu ya. Nah, untuk gradiennya itu berarti dia rumusnya adalah min A per B, yaitu koefisien dari X, A gitu ya. Ini koefisien dari X, jangan lupa ya. A itu adalah koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Maka untuk pernyataan ini kita cari satu persatu. Buat yang pertama ya, berarti M-nya itu adalah kalau perhatikan berarti di sini A-nya itu adalah 1 ya, sedangkan B adalah 3. Berarti rumusnya kan min A per B, berarti min 1 per 3. Oke, min 1 per 3 itu buat yang pertama. Yang kedua berarti kita lihat buat A-nya adalah 3, sedangkan B-nya adalah min 3. Berarti min 3 per min 3. Oke, min 3 per min 3 sama dengan 1. Pernyataan ketiganya adalah ini adalah B-nya ya, karena ini posisi Y-nya ada di depan. Nah, berarti dia adalah koefisiennya adalah B. Nah, B-nya adalah 1, sedangkan A-nya adalah 1 juga ya, karena di sini tetap aja 1 ya, di sini X ini kan 1. Berarti min 1 per 1. Oke, min 1 per 1 sama dengan negatif 1. Nah, buat yang nomor 4-nya, pernyataan 4-nya di sini berarti B-nya adalah 3, sedangkan A-nya adalah negatif 9. Berarti rumusnya karena min A per B berarti min 9 per 3. Oke, M-nya sama dengan min 9 per 3. Berarti dapatnya min ketemu min adalah plus, dibagi 3 dapatnya 3. Nah, karena minta sejajar, tadi dikatakan M1 sama dengan M2 yaitu negatif 1, berarti di sini yang benar hanya ada 1, yaitu pernyataan ketiga. Oke, itulah jawaban buat soal kedua ya, soal kedua dari part ketiga ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya dia tentang SPLDV ya di sini ya, sebuah kandang dapat menampung ayam dan kambing sebanyak 96 unit jika jumlah kaki seluruhnya 260. Pernyataan yang benar adalah banyak kambing 34, banyak ayam 32,
selisih banyak ayam kambing 8 atau selisih banyak ayam dan kambing 16 ekor. Nah, berarti di sini kita gunakan konsep SPLDV, kita bentuk dulu kalimat matematikanya. Misalkan di sini ayam adalah A gitu ya. Ayam A, kambing ya gampangnya adalah K gitu ya. Nah, totalnya ada 96 unit, berarti artinya ayam ditambah K itu adalah 96 ekor ya, atau 96 unit. Jika jumlah kaki seluruhnya 260, nah jumlah kaki kalau ayam itu kan ada 2, kambing ada 4, berarti di sini punya kalimat matematikanya 2A ditambah 4K sama dengan 260. Nah, untuk mencari banyaknya kambing atau banyaknya ayam, kita gunakan eliminasi yang termudah ya. Nah, kita gunakan misalkan ini berarti kita hilangkan untuk mencari ayamnya terlebih dahulu. Kita hilangkan nilai kambingnya misal, atau untuk mencari kambing kita hilangkan nilai ayam. Nah, ini yang mudah adalah nilai ayamnya aja ya, kita hilangkan ya. Nah, berarti sini saya masukkan ini A tambah K sama dengan 96. Supaya hilang yang ayamnya berarti yang bawahnya kita kalikan 2, yang atas kita kalikan 1, supaya ini jadi 2A. Nanti kalau dikurangkan jadinya 2A dikurang 2A kan hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini saya kalikan terlebih dahulu, ini tetap karena kalikan 1. Kemudian yang ayam berarti ini 2A tambah 2K sama dengan 96 kali 2 adalah 192. Oke, kita kurangkan, ini hasilnya 0 ya. Ini 2K, ini 260 dikurang 192 itu dapatnya adalah 68 ya. 68 berarti K-nya adalah 34. Nah, dari pernyataan banyak kambing 34, K itu adalah kambing kan. Nah, berarti ini benar ya. Saya buatkan terlebih dahulu benar. Oke. Selanjutnya kita cari ayamnya. Jumlah ayamnya itu berarti kita ambil dari sini aja. Kita substitusikan nilai K 34 untuk mencari nilai ayam atau A. Nah, berarti di sini A ditambah 34 sama dengan 96. Berarti ayamnya adalah 96 dikurang 34. Ayamnya adalah 6 kurang 4 adalah 2, 9 kurang 3 adalah 6. 62. Sedangkan pernyataannya banyak ayam 32, berarti ini salah ya. Nah, ini berarti salah. Oke. Kita lanjut buat pernyataan 3 dan 4. Nah, ini kan sama-sama pernyataan selisih ya, selisih ayam dan kambing. Nah, berarti kita cari aja satu, nanti yang mana yang benar nih antara pernyataan 3 atau 4, yaitu 28 ekor atau 16 ekor. Nah, karena minta selisih itu adalah pengurangan. Di sini kan yang terbanyak adalah ayam dan yang terkecil adalah kambing 34. Nah, tinggal kita kurangkan ya. 62 kita kurangkan 34. Nah, itu namanya selisih. Jadi selisihnya adalah 62 dikurang 34, yaitu 28. Nah, berarti pernyataan ketiga lah yang benar. Nah, 4 salah. Berarti di sini pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Itulah jawaban buat nomor ketiga di part ketiga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah nomor keempat di part ketiga ini. Di sini soalnya seperti ini. Rudi berjalan 8 meter ke arah utara, kemudian belok ke arah barat sejauh 5 meter dan belok lagi ke arah selatan sejauh 20 meter. Jarak Andika sekarang dari tempat semula adalah, nah ini cara mudahnya lah kita gambar ya. Pertama ke utara dia. Ini saya gambarkan ke utara ya, anggaplah lurus ya. 8 meter, kemudian ke arah barat. Barat berarti ke kiri ya, sini ya. Di barat 5 meter, kemudian ke selatan berarti ke bawah ya, ke bawah. Sorry, harusnya lurus ya. Anggaplah lurus ya. Ini ke selatan ya, 20 meter. Nah, berarti jarak semulanya kan di sini. Jarak semulanya di sini ke tempat yang sekarang, berarti dia tinggal kasih garis seperti ini. Nah di sini dia akan membentuk siku-siku ya. Nah ini dianggapnya kalau kita geser 5 meter. Nah di sininya itu berarti
dari 20 meter dikurang 8 meter, jadi dapatnya 12. Nah, berarti ini tinggal kita pakai Pitagoras karena ini pasti siku-siku. Oke, ini pasti siku-siku di sini. Berarti ini 12 itu kan karena ini 20 meter kurangkan 8 meter jadi 12. Nah, berarti siku-sikunya adalah tinggal 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, akarkan. Oke, dapatnya adalah 144 ya, tambah 25, berarti akar 169 adalah 13. Oke, itu jawaban buat yang ke nomor keempat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya nomor kelima, ini soal terakhir di part ketiga ini ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi limas 8 cm, maka luas permukaan limas adalah. Oke. Untuk mendapatkan luas limas berarti kita memerlukan rumus luas limas, yaitu luas alas ditambah luas selimut limas. Nah, rumus luas selimut limas ini ada segitiga ya, rumus segitiga. Karena ini sisinya sama ya, karena dia memiliki alas persegi ya, dengan sisi yang sama, berarti segitiganya kongruent ya, empat-empatnya adalah kongruent. Berarti tinggal luas alas ditambah 4 luas segitiga yang kongruent. Nah, berarti luas alasnya adalah sisi kali sisi, sedangkan luas segitiga kita ketahui bahwa dia rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Tingginya jangan lupa bukan tinggi limas tapi tinggi segitiga. Nah, di sini masalahnya adalah tinggi segitiga belum ada, yang adalah tinggi limas yang tadi ya. Ini tinggi limas ini. Nah, ini tinggi limas 8, sedangkan ini adalah sisinya adalah 12. Nah, untuk mencari tinggi segitiga kita memerlukan segitiga yang ini nih ya, sebagai bantuan untuk mencari tinggi segitiga. Berarti dia akan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sininya itu berarti dia setengah dari sisi, yaitu 6. Berarti tinggi segitiganya adalah sisi miring dari Pitagoras 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke, di sisi miringnya ya, di sisi miring dari segitiga ini 6 kuadrat tambah 8 kuadrat atau 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 64 ditambah 36, dapatnya adalah akar 100, berarti adalah 10. Oke, tinggal kita masukkan untuk mencari luasnya. Berarti sisinya adalah 12 kali 12 ya. Kemudian 4 kali ini 4 bisa coret nanti ya. Dicoret jadi 2. A-nya itu alasnya, berarti ini alas segitiganya adalah 12. Kemudian tinggi segitiganya yang kita cari tadi 10, tinggal kita masukkan. Oke, berarti 12 kali 12 ditambah ya, kita coret dapatnya 2, berarti 2, alasnya berarti 12, tingginya adalah 10. Berarti 144 ditambah 2 kali 12 adalah 24, tambah 10, kalikan 10 adalah 240. Jadi totalnya adalah 384 cm persegi karena satuan luas. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini tinggal kita kalikan alas kali tinggi segitiga yang sudah ada, alasnya itu merupakan sisi ya. Tinggal kita kalikan saja. Nah, itulah jawaban buat soal terakhir di part ketiga ini. Nah, kita lanjutkan nanti di video part keempat untuk membahas secara lengkap ujian sekolah. Linknya ada di deskripsi. Saya akhiri buat pertemuan kali ini.